Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan BIJ 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Siti Rusmah. Saya sebagai guru fikih di MAN 3 Jombang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang, Provinsi Jawa Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan BIJ 2 tahun 2022 di LPTK UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan subtema mati syahid, takziah dan ziarah kubur di kelas 10 MIPA 5 Madrasah Aliyah Negeri 3 Jombang, Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Besar harapan kami, kritik saran dari Bapak dosen penguji guna untuk perbaikan dalam pembelajaran pada masa yang akan datang. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Mbak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah, anak-anak semuanya sudah semangat. Saya perhatikan wajah-wajahnya ceria. Ya, ceria untuk menerima pelajaran terbaru untuk hari ini. Oke. Tapi sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan bacaan Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, dan saya doakan untuk anak-anak kelas 10 MIPA 5 ini semuanya menjadi anak-anak yang sukses. Amin. Menjadi anak-anak yang bermanfaat. Amin. Dan mudah-mudahan pembelajaran hari ini mulai dari awal hingga akhir diberikan kemudahan dan anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran ini dengan mudah, penuh dengan semangat. Alhamdulillah, bisyafaat Rasulullah, bibarakatil Fatihah. Kita melanjutkan pada mati syahid, ziarah dan takziah. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa Mbak? Supiati. Supiati. Aisyah. Sakit. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesehatan dan bisa melaksanakan pembelajaran lagi. Oke. Sebelum kita melanjutkan pada materi selanjutnya, Bu Rusma mau mengulang lagi. Bu Rusma kemarin menerangkan tentang apa, Mbak? Pemulasaran jenazah. Kewajiban kita sebagai umat Islam ketika melihat orang yang meninggal dunia. Apa saja kewajiban kita? Mengapa? Insya Allah dari 4 ini semuanya tahu tata caranya. Kalau memandikan, bagaimana tata cara dan apa yang harus kita lakukan? Air yang digunakan sebaiknya air dingin. Oke, air yang digunakan harus air dingin. Digunakan dalam setiap penyiraman dilakukan 3 kali atau 5 kali. Oke, terus kalau apa nih? Kalau perempuan harus
memberi pewangi. Memberi wangian, contohnya seperti apa? Lapor baru, kayu cendana. Cara mensolatkan. Bagaimana tata cara mensolatkan jika jenazah itu adalah perempuan? Posisi imam berada di pinggul jenazah. Terus Posisi makmumnya tetap seperti biasa pada saf. Yang itu jika jenazah perempuan. jika jenazah itu laki-laki. imamnya ada di Imamnya ada di kepala. Coba. Allahu Akbar. Membaca Allahu Akbar. Nabi Allahu Akbar. Doa. Kemudian yang terakhir yang keempat adalah juga doa. Setelah itu takbirnya ada berapa, Mbak? Coba bersama-sama doa jenazah untuk perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Jenazah perempuan laki-laki. Sekarang bareng-bareng untuk jenazah laki-laki. Membaca Al-Fatihah. Coba doanya bagaimana untuk perempuan? Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah mensolatkan kemudian mengkuburkan. Sekarang kita melanjutkan tentang mati syahid, takziah dan ziarah kubur. Mati syahid, kemudian takziah, ziarah kubur, takziah dan ziarah ziarah kubur. Mati syahid ada berapa, Mbak? 3. Mati syahid Dunia. mati syahid mati syahid dunia dan akhirat. Tolong berikan contoh mati syahid dunia. Kemudian Mati secara mendadak. mati secara mendadak itu adalah contoh mati syahid dunia atau akhirat. Kemudian yang kedua adalah contoh mati syahid akhirat. Mati secara mendadak. Penyakit jantung. Kalau yang sudah memiliki penyakit yang sudah lama itu masuk akhirat. Kemudian yang terakhir adalah dunia dan akhirat. Contohnya adalah Meninggal di medan perang atau membela agama Islam. takziah adalah melayat, mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah dalam rangka menghibur atau memberi semangat. Apa sih tujuan kita bertakziah ke tetangga yang sedang dalam keadaan musibah? Untuk mendoakan mayat. Satu, mendoakan mati. Yang kedua, Untuk mendoakan. untuk mendoakan. Larangan dan anjuran orang yang bertakziah. Coba saya pengen tahu, Mbak, apa sih larangan-larangan ketika sampean bertakziah ke rumah tetangga sampean? Satu, bercanda, bersuara lantang, membicarakan aib jenazah. membicarakan aib jenazah. Hati-hati, jangan sampai kalian membicarakan walaupun sedikit banyak pun tidak diperbolehkan. Kenapa alasannya? Kalian tahu? Takutnya membuat yang dikeluarkan Khawatir keluarga yang ditinggal semakin sedih, bukan semakin menambah sabar. kesabaran atau kegembiraan
akan tetapi semakin sedih. Kemudian apa saja anjuran-anjuran yang harus dilakukan ketika sampean takziah ke rumah tetangga sampean? Coba Mbak, saya minta tolong. Mendoakan jenazah, Mendoakan jenazah, mengucapkan bela sungkawa, mengucapkan bela sungkawa, menghibur keluarga. menghibur keluarga. Itu adalah anjuran ketika sampean takziah. Kemudian ziarah kubur ini Mbak, sebenarnya hukumnya itu adalah sunnah. Ya. Dulu ziarah kubur itu hukumnya adalah tidak diperbolehkan atau dibilang haram. Alasannya kenapa Mbak? Kok Nabi Muhammad melarang untuk ziarah kubur? Meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Itu yang disebut dengan musyrik. Minta kepada orang yang meninggal dunia. Itu larangan atau diperbolehkan? Akhirnya semakin hari semakin tahun Islam sudah menyebar ke seluruh kota. Nabi Muhammad memperbolehkan untuk ziarah kubur. Itu makanya disebut dengan sunnah. Awalnya dulu dilarang, sekarang diperbolehkan. Alasannya kenapa diperbolehkan untuk ziarah kubur? Satu, Untuk mengingat mati. untuk mengingat mati. Kemudian Mengirimkan doa. untuk mengirimkan doa. Masuki kuburan. Satu, Mengucapkan salam. mengucapkan salam. Bagaimana salamnya? Assalamualaikum Sekarang larangan-larangan apa saja ketika sampai memasuki kuburan? Satu, Lari-larian. lari-larian. Menghibah itu adalah masalah ziarah kubur. Nanti video yang sampai lihat buatlah sebuah kesimpulan atau hikmah dari ziarah kubur. Setelah itu kita diskusikan bareng-bareng. Menyaksikan video yang sudah sampean lihat tadi, bagaimana kesimpulannya Mbak? Berziarah kubur, larangan apa saja di dalam video tadi itu? Meminta-minta. Meminta-minta kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa Mbak kok tidak diperbolehkan kita meminta-minta kepada orang yang meninggal dunia? Karena itu menyebutkan kemudian yang kedua adalah Bercanda. bercanda, berlari-larian di dalam kuburan. Oke, hari ini kita lanjutkan yaitu dengan diskusi ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan poin mati syahid, takziah dan ziarah kubur. Yang pertama poin mati syahid. Bapak udah tahu gimana sih mati syahid itu? Mati di jalan Allah. Mati di jalan. Jadi mati syahid itu dibagi menjadi tiga nggih. Yang pertama syahid dunia, yang kedua syahid akhirat, dan yang ketiga syahid dunia akhirat. Syahid dunia adalah mati karena memperjuangkan tanah air. Ada yang bisa kasih contoh gimana itu Kak? Perang kemerdekaan dulu nggih. Kayak kemarin waktu tanggal 22 itu kita habis merayakan hari santri. Hari santri terjadi karena perang 10 November. Jadi di perang 10 November itu banyak tentara Hizbullah yang gugur. Dan insya Allah beliau itu termasuk dalam mati syahid dunia karena memperjuangkan tanah air. Dan yang kedua itu mati syahid akhirat. Mati syahid akhirat karena mati secara mendadak, yaitu misal beliau ini udah punya penyakit lama terus kemudian beliau terserang dan langsung meninggal secara mendadak, kayak terserang jantung gitu. Insya Allah beliau ini tergolong dalam mati syahid akhirat. Dan yang ketiga mati syahid dunia akhirat. Jadi mati syahid dunia akhirat itu meninggal karena meninggikan kalimat Allah. Seperti contoh pada zaman Rasulullah, yaitu sahabat banyak yang ikut perang antar kaum kemudian gugur. Insya
saja ataupun akhirat saja itu sama seperti jenazah pada umumnya, yaitu ada apa tadi Mbak? Ada dimandikan, dikuburkan. Tapi kalau untuk khusus ya untuk mati syahid dunia akhirat itu bisa langsung dimakamkan saja tanpa dimandikan dan tanpa dikafani. Yaitu karena secara dohir pun kan fisik terjadi perang sedemikian rupa besarnya kan udah juga memungkinkan ya di pemulasaran seperti itu. Dan juga seperti mana dalam hadis riwayat Bukhari yaitu An Jabir bin Abdillahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan diterangkan bahwa Rasulullah dawuh untuk mengutus sahabat yang gugur dalam perang Uhud untuk langsung dimakamkan saja dengan menggunakan pakaian yang melekat pada tubuhnya pada saat gugur. Itu sebagai bukti ketika sahabat berikut ketika beliau ini menghadap pada rohnya. Untuk poin yang kedua lanjut ke takziah. Yang poin yang kedua yaitu takziah. Takziah berasal dari kata azza yu'azzi ta'ziyatan, yang berarti menghibur atau mendorong orang agar tetap sabar. Sehubungan dengan meninggalnya seseorang, takziah berarti mengunjungi keluarga yang menimpa musibah. Hukumnya takziah yaitu sunnah selama 3 hari sejak meninggalnya seseorang tersebut atau sejak tertimpanya musibah tersebut. Adab-adab takziah: membuka jenazah. Karena itu menghibah ya terus ya. Menghibah itu tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita menghibah itu nantinya keluarga tersebut itu bisa sakit hati, terus tidak jadi sabar gitu loh. Jadi malah sakit hati. Terus yang menghibur seperti ya ikut mendoakan. Terus ada lagi yaitu membawakan makanan atau minuman atau bentuk-bentuk pertolongan lain. Ya seperti itu. Sampai yang poin yang ketiga yaitu ziarah kubur. Poin yang ketiga yaitu ziarah kubur. Ziarah kubur sendiri yaitu mengunjungi makam seseorang yang sudah meninggal. Dulu pada zaman Rasulullah ziarah kubur itu diharamkan seperti hadis kuntu nahaitukum an ziyaratul kuburi fazuruha li annaha tudzakirul akhirah. Ziarah kubur dulu saya melarang ziarah kubur, tapi sekarang aku memperbolehkannya untukmu karena bisa mengingatkan pada kematian. Riwayahul Muslim. Tapi sekarang kan Rasulullah sudah memperbolehkan ya untuk berdoa dan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dan mengingatkan kepada kematian. Jadi tadi pun disampaikan dia 3 poin seperti mati syahid, takziah sama ziarah kubur. Sekarang kita buka forum diskusi kita. Oke, moga Bapak yang mau bertanya. Aisyah Salwa. Aisyah Salwa. Oke, mau Mbak Aisyah. Apakah orang yang mati terbakar termasuk mati syahid? Oh, misal mati secara terbakar beliau itu termasuk mati dalam syahid akhirat karena beliau meninggal secara mendadak. Kan kita nggak tahu musibah dan mesti beliau tidak merencanakan untuk meninggal seperti itu kan. Jadi insya Allah termasuk dalam mati syahid akhirat. Kalau terbakar atau tenggelam itu kan dia berjuang dan berjihad untuk menafkahi keluarganya. Itu juga termasuk mati syahid. Tapi laki-laki wallahu a'lam ya. Saja keistimewaan orang yang mati syahid. Keistimewaannya tanpa hisab. Surganya sudah insya Allah sudah di depan mata. Sudah terjamin Mbak, sudah terjamin. Itu adalah keistimewaan orang yang mati syahid yang sudah dijelaskan tadi, yaitu apakah itu termasuk mati syahid dunia, apakah akhirat, ataukah dunia dan akhirat. Ya, hisab atau tidak. Untuk masalah dihisab itu sebenarnya tetap dihisab, tapi untuk meringankan dia itu meninggalnya sebab apa? Kalau meninggalnya itu adalah sebab dia itu untuk memperjuangkan kalimatullah, yaitu dunia akhirat seperti perang Uhud tadi, dan tidak ada tata cara seperti memandikan, mengkafani, kemudian mensolatkan, itu tidak ada, langsung kemudian dikuburkan. Nah, itu untuk meringankan hisabnya dia ketika di akhirat kelak, ketika ditanya di alam kubur tadi. Tetap
untuk masalah hisab pasti ada, tapi untuk meringankan. Kalau mati suri itu gimana, Bu? Sebenarnya mati suri itu tidak melihat perbuatan dari orang tersebut. Apakah orang tersebut itu dia mengerjakan amal kebaikan ataukah amal keburukan. Tapi ketika nyawa sudah diambil oleh Allah, otomatis dia akan meninggal. Setelah semuanya diproses, benar-benar dia sudah meninggal dunia, nanti di dalam kehidupan lain kan ketika itu kan sudah beda kehidupan ya Mbak ya, otomatis dia akan diperlihatkan beberapa yang ada di dunianya itu tadi. Ada contoh Mbak, misalnya dia itu kehidupannya atau perbuatannya selama hidupnya dia selalu melakukan hal kejelekan misalnya, tapi ketika dia sudah mati, setelah itu dia hidup lagi atau disebut dengan mati suri, tiba-tiba dia taubat ya Mbak. Karena apa? Dia menceritakan bahwa di alam yang sudah pernah dialami itu tadi, dia diperlihatkan dengan hal-hal misalnya entah itu siksa kubur, entah itu orang-orang yang meninggal dunia seperti apa, entah itu sudah bawa alam juga. Tapi pernah ada sebuah cerita tentang orang yang pernah mengalami mati suri, ya mati suri. Nggak salah waktu itu sempat lihat di YouTube, sempat masuk TV juga. Itu dia gak tahu Ibu selama hidupnya beliau jahat atau enggaknya ya. Cuma dia itu menceritakan sempat mati suri, terus dia itu kayak dilihatkan tentang neraka sama surga gitu. Terus orang meninggal dikumpulkan di golongan orang-orang baik sama enggaknya, itu kayak ada kastanya gitu loh katanya Bu. Tapi bawa alam gitu. Oh, alamnya. Katanya kalau yang baik ya itu kastanya di atas, terus yang jelek itu ke bawah. Bagaimana hukumnya menziarahi kuburan ulama, kiai atau orang soleh dengan niat untuk mendekati diri kepada Allah dan memohon berkah kepadanya? Iya. Jadi hukum pada kiai atau ulama besar itu nambah dianjurkan karena dia kan kembali kepada niatnya tadi kan, mendekatkan diri kepada Allah. Dan kalau untuk keberkahan itu dari Allah ya Mbak. Tapi misal kita ziarah itu diniatkan mendekatkan diri kepada Allah, niku wonten perantarane ngoten karo ulama niku kan jelas beliau kan lebih nggih waliullah nggih. Jadi untuk mengalap keberkahan itu lebih jalur bus ngoten lho Mbak. Terus wonten perantarane ngoten, tapi kembali lagi keberkahan itu milik Allah. Ya. Kenapa kok pas arepe Ramadan kan biasanya Allah kan ziarah kubur itu lapor. Menanyakan kenapa kok harus ziarah ya sebelum mau Ramadan Ya. gitu deh. Sebenarnya itu kembali pada tradisi masing-masing daerah, karena kan tidak semuanya kayak gitu kan. Karena mau memasuki bulan suci ya, jadi kita mendoakan sanak keluarga yang sampai lebih dahulu dibundut. Ngoten Mbak. Kalau mungkin niki di NU kalau Muhammadiyah mungkin nggak ada nih. Itu biasanya ada peringatan 40 hari, kalau nggak sama 100 hari gitu. Nah, saya pernah tahu Ibu, kalau 40 hari itu katanya perjalanan mayat perjalanan roh itu kemana Ibu? Dan 100 hari ini kenapa kok diberikan? Ini adalah menyangkut amalia, dan kadang itu ada beberapa amalia yang baik untuk mendoakan jenazah. Kalau di NU memang ada kebiasaan atau tradisi untuk mendoakan jenazah tadi. Ada yang 7 hari, ada yang sampai 40 hari, ada 100 hari, 1000 hari. 1000 hari. Intinya adalah mendoakan si jenazah tadi, supaya jenazah tadi itu di alam kubur atau di alam barzakh dia diberikan penerangan atau diberikan cahaya supaya dijauhkan dari siksa kubur tadi. Nah, ada beberapa buku, dan buku itu memang penulisnya adalah dari Nahdlatul Ulama sendiri, yaitu amalia-amalia bahwa orang yang meninggal dunia ada tahapan-tahapan. Oh, kalau 7 hari ini di sini masih ada di sekitar kita. Kalau sudah 40 hari seperti ini. Kemudian ada yang sampai 100 hari katanya mau. Nah, itu semuanya adalah tahapan-tahapan di dalam buku. Nanti kalau misalnya mbak-mbak semuanya memiliki buku tentang masalah kemanakah roh
ketika sudah meninggal dunia, entah itu dari 7 hari, 40 hari, sampai 100 hari. Hukum bagi wanita yang sedang haid untuk berziarah. Jadi ngeten nggih Mbak, berziarah niku kan wonten meliputi pembacaan ayat suci nggih, wonten surat-surat pendek, terus tahlil niku nggih. Terus nggih Yasin nggih kan Mbak berziarah. Lah niku kembali lagi ke orang yang berziarah kalau dia dalam posisi udzur, posisi haid. Niku kan beliau tidak diperbolehkan untuk membaca kecuali kalau beliau hafal, dan niku niatnya bukan untuk niku, niatnya untuk melarang hafalannya. Terus bahkan ya Mbak, orang yang haid niku kan tidak diperbolehkan masuk masjid. Dan ketika berziarah pun saya sering mendapati orang yang haid itu wanita tuh berada di luar area pemakaman, jadi menunggu di bagian luarnya. Maafkan Mbak. Saya tambahi dari Mbak Nila. Sebenarnya wanita haid ketika memasuki kuburan asalnya nggak masalah, karena kuburan juga itu bukan tempat suci, ya. Dan kemudian karena kita niatnya adalah mendoakan si jenazah yang ada di dalam kuburan, membacanya adalah kayak tahlil, kalau misalnya dia haid, kemudian membacanya ya tadzkirah, diniati adalah untuk berzikir dan mendoakan si jenazah itu. Tuh, itu niatnya. Tetap enggak apa-apa Mbak, masuk ke tempat ziarah kubur enggak apa-apa, karena makam tersebut adalah bukan tempat suci. Kita niatnya adalah untuk mendoakan. Tapi memang ada beberapa ulama yang berbeda pendapat. Pada zamannya Nabi Muhammad itu dilarang untuk wanita yang haid masuk ke masjid. Alasannya betul Mbak. Alasannya adalah dulu kain pembalutnya itu loh Mbak, itu masih menggunakan kain, tidak seperti yang saat ini canggih. Kenapa sekarang itu diperbolehkan untuk duduk di latarnya, dan karena memang kita tidak mengkhawatirkan untuk tembus-tembus. Nah itu alasannya seperti itu. Pokoknya yang penting jaga kebersihan dan kesucian dari masjid tersebut, bukan karena kita tidak diperbolehkan masuk ke dalam masjid sawangannya. Padahal kita sudah, itu dulu memang alasannya seperti itu. Demikian presentasi dari kami Mbak. Semoga dapat diambil poin-poin pentingnya terus diamalkan dalam kehidupan. Tadi juga kita sudah menjawab semua pertanyaan bareng-bareng, kita belajar bareng dibantu oleh Ibu Rusma juga. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 mau mempresentasikan bab tentang mati syahid, takziah, dan ziarah kubur. Mati syahid itu ada 3 macam. Yang pertama syahid dunia, yang kedua syahid akhir. Silahkan yang mau tanya. Ini kan syahid dunia kan contohnya ada mempertahankan harta. Kalau mempertahankan harta kan kelihatannya kayak hubu dunia, kan mencintai dunia. Nah, lalu itu masih tetap masuk surga atau tidak? Ya, maksudnya mempertahankan harta itu bukan yang bersifat kemaruk gitu kayak hubud dunia. Maksudnya itu kayak misal kalau kita kerampokan ya, terus kita mempertahankan harta kita ini untuk kebaikan, terus kita dibunuh sama rampoknya, itu berarti kita termasuk syahid dunia. Gitu, maksudnya bukan yang bersifat kemaruk langsung gitu hubud dunia buatan. Ada yang berpendapat bahwa ziarah kubur bagi wanita itu hukumnya sunnah, ada yang makruh gitu Ibu. Yang benar itu yang sunnahnya apa yang makruh? Ziarah itu bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi sunnah. Itu tergantung dari tujuannya ya. Haram menjadi haram kenapa alasannya? Minta yang enggak sama jenazahnya. Menjadi makruh kenapa alasannya? Dia nanti tidak bisa mengendalikan emosinya, berok-berok menghuni kuburan. Sunnah untuk mendoakan. Kemudian dia Untuk mengingat mati. bahwa suatu saat aku akan meninggal dunia seperti ini, dan dia mendoakan. Itu sunnah. Kenapa kok bisa dikatakan sunnah? Karena ini juga perbuatan Nabi. Pengertian dari sunnah sendiri itu apa Mbak? Segala sesuatu Yang dilakukan Nabi, yang dikatakan Nabi, yang dilakukan dari ucapan, perbuatan, ketetapan. semuanya itu dilakukan oleh Nabi, makanya disebut dengan sunnah. Dulu kan sempat gak dibolehin sama Nabi ya untuk ziarah kubur karena takut kalau kita salah paham minta yang dikubur. Nah tapi kan kita kan sekarang kan warga Nadliyin, nah itu kan
ada ziarah ke alim ulama ya, ke kiai-kiai, ke waliullah itu buat tawasul. Itu berarti kan kita perantara minta didoakan, itu nggak apa-apa deh. Karena kita nganggap beliau itu lebih dekat dengan yang di atas. Jadi kita minta wasilah, minta tawasul untuk perantara didoakan. Itu nggak apa-apa. Yang dimaksud tawasul di sini itu adalah wasilah. Tawasul kita mendoakan apakah ini. Kemudian yang belakang sendiri kita berdoa untuk diri kita sendiri tetap kepada Allah. Melalui tetap kita niat yang pertama adalah niat minta kepada Allah, bukan minta kepada kuburan. Nisan dan ada pohon itu manfaatnya, fungsinya buat apa? Tulisan di kuburan tuh biar tahu ini kuburannya ini kuburannya siapa, ini kuburannya namanya siapa gitu, biar kayak keluarga dari jenazah bisa menemukan kuburannya. Nah, fungsi ada pohon di kuburan itu bisa mengurangi dosa-dosa dari jenazah. Ini yang saya harapkan dari kelas 10 MIPA 5. Sudah, tanya jawab sudah, diskusinya luar biasa. Ayo mari kita simpulkan bareng-bareng. Materi hari ini dari awal hingga akhir apa yang dibahas ini kayak dari takziah, ziarah, mati syahid, apa saja inti dari semuanya tadi itu. Kalau ziarah kubur yang sampai lakukan apa saja? Mendoakan, memberi semangat kepada orang yang oke. Kalau ziarah kubur apa saja larangan ketika sampai ziarah? Tidak boleh berbicara lantang, bercanda, terus apa lagi? Kalau yang disimpulkan di video tadi apa, Mbak? Tidak boleh meminta kepada orang yang meninggal dunia. Itu hati-hati. Apa saja adab yang sampai lakukan ketika memasuki makam? Memberi salam, mendoakan, tidak melangkai kuburan. Oke, karena waktunya sudah habis, coba semuanya buka LKPD atau LKS yang sampai ada itu halaman 18. Itu sampai kerjakan, kita besok bahas bareng-bareng. Dan jangan lupa kita besok ulangan harian ya, ulangan harian soalnya ada 5. Tolong disiapkan, dipelajari lagi untuk pertemuan besok. Akhirnya mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat, mudah-mudahan semuanya sukses selalu. Amin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari besar.